Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang P3B atas dividen, P3B atas bunga dan royalti, P3B atas capital gain, dan P3B atas tenaga ahli. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir perpajakan internasional di Universitas Pamulang yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Sapta Setia Dharma. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman saya, Naila Izati, Teti Dea, dan Tresya Sugiarto. Materi yang pertama adalah P3B atas dividen. Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Ada pengertian, pasal 10 Tax Treaty, dan tarif PPh pasal 26 atas dividen. Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Sementara menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Pembayaran dividen atau yang dikategorikan sebagai pembayaran dividen kepada orang pribadi, firma, perseroan komanditer atau CV, yayasan dan organisasi sejenis, serta perusahaan terbatas atau PT. Sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN, BUMD seperti bank pemerintah, bank pembangunan daerah, dan lain-lain yang memiliki penyertaan saham di bawah 25% dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen yang terutang atau dibayarkan. Sementara dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh pasal 17 ayat 2C sebesar 10%. Pembayaran dividen kepada wajib pajak luar negeri selain kepada BUT dipotong atau dikenakan pajak penghasilan berupa PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif dalam Tax Treaty negara Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri yang bersangkutan. Ilustrasi pasal 10 Tax Treaty Indonesia-Jepang. Dividen yang dibayarkan oleh suatu badan yang berkedudukan di suatu negara kepada penduduk negara lainnya dikenakan pajak di negara lainnya itu. Dividen itu dapat dikenakan pajak di negara di mana badan yang membayarkan dividen itu berkedudukan sesuai dengan perundang-undangan negara itu. Tetapi apabila si penerima dividen adalah pemilik yang menikmatinya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi dari 10% dari jumlah kotor dividen jika penerima dividen adalah suatu badan yang selama 12 bulan pada akhir masa pembukuan di mana pembagian keuntungan dilakukan, memiliki sekurang-kurangnya 25% modal dari badan yang membayarkan dividen dan 15% dari jumlah kotor dividen dalam hal lainnya. Ketentuan-ketentuan dari ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap badan itu atas laba di mana dividen dibayarkan. Istilah dividen yang digunakan dalam pasal ini berarti pendapatan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat utang namun turut serta dalam pembagian keuntungan. Demikian halnya pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam hal pengenaan pajaknya diperlakukan sama sebagai pendapatan dari saham menurut perundang-undangan. Ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima dividen merupakan penduduk suatu negara menjalankan usaha di negara lainnya di mana badan yang membayar dividen berkedudukan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 26 atas dividen. Yang pertama, dividen portofolio merupakan sifat dividen yang berasal dari investasi portofolio biasa. Pada P3B RI Ukraina pasal 10 ayat 2 huruf B disebutkan bahwa dividen dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana perusahaan yang membayarkan dividen menjadi penduduknya dan bersesuaian dengan undang-undang domestiknya, namun dengan tarif 50% dari bruto dividen. Untuk yang kedua, dividen penyertaan langsung. Pada kolom ini tertera tarif pajak atas dividen yang berlaku untuk dividen yang berasal dari penyertaan langsung di luar portofolio. Pada P3B RI Ukraina pasal 10 ayat 2 huruf A disebutkan bahwa tarif dividen sebesar 10% dari jumlah bruto dividen dapat diterapkan jika dividen adalah perusahaan Indonesia yang menguasai 20% dari modal perusahaannya. Dan di samping adalah beberapa negara dengan tarif dividen portofolio dan penyertaan langsung. Materi yang kedua, P3B atas bunga. Dalam materi ini akan dijelaskan mengenai pengertian, ilustrasi ketentuan bunga dari Tax Treaty Indonesia dan Cina, beserta contohnya. Untuk pengertian bunga dalam P3B Indonesia adalah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian maupun tidak. Dan khususnya,
Penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah dan menghasilkan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang termasuk premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, atau surat utang tersebut. Denda atas keterlambatan pembayaran dianggap sebagai bunga pada umumnya. Di sebagian besar P3B Indonesia, ketentuan bunga diatur dalam pasal 11. Selanjutnya, ilustrasi ketentuan tentang bunga dari Tax Treaty Indonesia dan Cina. Bunga yang timbul di satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lain dapat dikenakan atas pajak di negara penerima. Untuk pajak atas bunga tidak melebihi 10% dari jumlah bruto bunga dengan syarat pemberi pinjaman adalah penduduk negara lain dalam perjanjian. Bunga yang diterima oleh pemerintah, bank sentral atau lembaga keuangan milik pemerintah dari negara lain sesuai perjanjian P3B dibebaskan dari pajak di negara sumber bunga jika disetujui oleh kedua pihak. Selanjutnya, bunga mencakup penghasilan dari sebagai jenis utang termasuk surat berharga, obligasi atau utang lain, serta premi, hadiah, dan bunga atas pembayaran di muka. Namun, denda keterlambatan pembayaran tidak termasuk dalam definisi bunga. Ketentuan pajak bunga ayat 1 dan 2 dikecualikan jika penerima bunga memiliki BUT atau tempat usaha tetap di negara sumber dan bunga terkait langsung dengan aktivitasnya. Dalam kasus ini berlaku pasal 7 atau pasal 14. Bunga dianggap berasal dari negara tempat membayar bunga berdomisili, kecuali jika terkait dengan bentuk usaha tetap atau BUT, maka dianggap berasal dari negara tempat BUT tersebut berada. Yang terakhir, jika ada hubungan istimewa dan bunga melebihi nilai wajar, hanya jumlah wajar yang diatur pasal ini, sedangkan kelebihannya dikenai pajak sesuai hukum negara. Selanjutnya, contoh P3B atas bunga. Tahun 2016, perusahaan YY Ltd Cina memberikan pinjaman kepada PTSS di Indonesia sebesar 5.000 US dengan imbalan bunga sebesar 500 US. Pertanyaannya, bagaimana pemajakan atas pemberian bunga tersebut? Untuk jawabannya, sesuai pasal 11 Tax Treaty Indonesia Cina, maka atas pemberian bunga tersebut akan dikenakan pajak di Indonesia sesuai Undang-Undang PPh Indonesia dan sesuai Tax Treaty Indonesia Cina yang besarnya tidak melebihi 10%. Pembayaran tidak dianggap sebagai bunga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang P3B atas royalti. Di dalam pembahasan tersebut ada pengertian, ada ilustrasi ketentuan royalti dari Tax Treaty Indonesia dan Amerika Serikat pasal 13 dan tarif PPh pasal 26 atas royalti. Pengertiannya, istilah royalti dalam P3B Indonesia berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hak untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film sinematografi dan film atau kaset untuk radio atau televisi, paten, merek dagang, desain atau model rencana, formula atau proses rahasia, atau untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan industri perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai industri, pengalaman komersial atau ilmiah. Selanjutnya, ilustrasi ketentuan royalti dan Tax Treaty Indonesia dengan Amerika Serikat pasal 13. Pertama, royalti dari suatu negara dapat dikenakan pajak di negara sumber dan negara penerima manfaat. 2. Tarif pajak atas royalti dibatasi hingga 15% untuk jenis royalti tertentu, dalam kurung ayat 3A, dan 10% untuk jenis lainnya, dalam kurung ayat 3B, sesuai perjanjian antar negara. 3. Istilah royalti mencakup pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan hak karya cipta, paten, merek dagang, informasi rahasia, atau pengalaman teknis. Royalti juga meliputi keuntungan dari penjualan atau pengalihan hak yang bergantung pada produktivitas atau penggunaannya. 4. Ketentuan tarif pajak royalti dalam ayat 2 tidak berlaku jika penerima royalti memiliki bentuk usaha tetap atau BUT atau tempat tetap di negara sumber royalti, dan royalti tersebut terkait langsung dengan aktivitas di BUT atau tempat tetap tersebut. Dalam kasus ini, aturan pajak yang berlaku adalah pasal 8 dalam kurung laba usaha atau pasal 15 dalam kurung pekerjaan bebas. 5. Jika pembayaran royalti kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa melebihi jumlah yang seharusnya dibayar tanpa adanya hubungan istimewa, maka ketentuan pasal ini hanya berlaku untuk jumlah yang wajar. Kelebihan pembayaran dapat dikenakan pajak oleh masing-masing negara sesuai peraturan domestik dan ketentuan dalam perjanjian. Selanjutnya, tarif PPh pasal 26 atas royalti. Ringkasan P3B, tarif PPh atas royalti dalam kurung umumnya sebagian besar ada di pasal 11 atau 12, dan bunga dalam kurung umumnya sebagian besar ada di pasal 10 atau 11. Berdasarkan Tax Treaty Indonesia dengan negara-negara mitra adalah sebagai berikut. Nah, pada kolom bunga, secara umum kolom ini menjelaskan tarif pajak atas bunga yang timbul di suatu negara pihak pada persetujuan bagi pemilik yang menikmatinya. Dan dalam kolom royalti, kolom ini merangkum pengenaan tarif pajak atas royalti dalam P3B, baik bersifat umum maupun khusus. Untuk materi yang keempat, kita akan membahas tentang P3B atas capital gain. Yang pertama akan dibahas adalah pengertian, yang kedua tentang perlakuan capital gain, dan yang ketiga tentang keuntungan atas pemindahan harta. Dalam Tax Treaty, pemajakan atas capital gain yang dimiliki oleh penduduk suatu negara yang berada di negara lain dibagi dalam beberapa item, yaitu ada capital gain atas harta tak gerak atau immovable property, ada capital gain atas BUT, permanent establishment,
Ada capital gain terkait dengan pelayaran dan penerbangan internasional, ada kepemilikan saham lebih dari 50%, dan capital gain lainnya. Selanjutnya, perlakuan capital gain di 3 model yang berbeda. Untuk model yang pertama, yaitu model United Nation atau MUN. Dalam model United Nation, perdebatan mengenai capital gain biasanya dilakukan dalam konteks resolusi atau kebijakan yang melibatkan pajak internasional, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. MUN berfokus pada penyelesaian masalah global sehingga pendekatan terhadap capital gain cenderung lebih teoritis dan umum, berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Untuk model yang kedua, yaitu model Indonesia, perlakuan perpajakan terhadap capital gain di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan yang berbeda tergantung pada jenis transaksi dan jenis aset yang terlibat. Untuk yang ketiga, yaitu model OECD. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi internasional yang memfokuskan pada kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam model OECD, perlakuan terhadap capital gain didasarkan pada rekomendasi dan prinsip-prinsip yang mengarahkan negara-negara anggotanya untuk mengatur pajak mereka secara transparan dan efisien. Selanjutnya, keuntungan atas pemindahan harta. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh dari pemindahan harta tak bergerak seperti yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 6 dapat dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut terletak. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari pemindahan harta gerak yang merupakan bagian usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan di negara pihak, pada persetujuan lainnya, atau dari harta gerak suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu negara pihak pada persetujuan di negara pihak pada persetujuan lainnya. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pemindahan tangan saham perusahaan yang kekayaannya terutama terdiri dari gerak yang terletak di negara pada pihak persetujuan akan dikenakan di negara itu. Untuk materi yang pertama, yaitu pemajakan penghasilan dari pekerjaan bebas. Istilah jasa-jasa profesional menurut model P3B meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, kependidikan atau pengajaran, dan juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, insinyur, pengacara, dokter gigi, dan akuntan. Sesuai dengan pasal 14 model P3B, penghasilan yang diperoleh penduduk negara mitra P3B sehubungan dengan jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara mitra P3B, kecuali jika ia memiliki tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di Indonesia untuk tujuan melakukan kegiatan atau ia berada di Indonesia untuk suatu masa dalam periode secara keseluruhan melebihi hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lamanya time test atau jumlah hari dalam tanda titik-titik tersebut ditentukan kedua negara. Dari ketentuan tersebut, terdapat dua hal yang menentukan apakah negara sumber dapat memajaki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya tempat usaha tetap yang terletak di Indonesia untuk melakukan kegiatan bebas. Contohnya, Mr. Chang, seorang dokter penduduk negara D, di mana Indonesia dan negara D memiliki P3B, Mr. Chang membuka praktik dokter melalui sebuah klinik yang berlokasi di Jakarta. Dalam kasus ini, maka dianggap Mr. Chang mempunyai tempat usaha tetap di Indonesia, sehingga Indonesia dapat memajaki penghasilan dari praktik dokter di Jakarta. Mekanisme pemajakan atas penghasilan Mr. Chang menggunakan ketentuan pemajakan atas BUT sesuai dengan aturan domestik di Indonesia. Namun ada hal yang membedakan dengan pemajakan BUT pada umumnya, yaitu atas sisa laba setelah pajak tidak dikenakan range profit tax. Untuk yang kedua, keberadaan Indonesia melebihi time test. Contoh, Mr. Lee seorang pengacara penduduk negara D, di mana Indonesia dan negara D memiliki P3B. Mr. Lee datang ke Indonesia untuk menjadi penasihat hukum PTA di Indonesia. Keberadaan Mr. Lee di Indonesia selama 2 tahun melebihi time test atas jasanya. Mr. Lee mendapat imbalan PTA sebesar 1 miliar. Dalam kasus ini, karena keberadaan Mr. Lee telah melebihi time test, maka Indonesia dapat memajaki atas penghasilan yang diterima Mr. Lee, sehingga PTA harus melakukan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% kali 1 miliar sama dengan 200 juta. Untuk materi yang kedua, kita akan bahas tentang pemajakan penghasilan pada karyawan. Sesuai pasal 15 model P3B, penghasilan berupa gaji, upah, dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk negara mitra P3B sehubungan dengan pekerjaan akan dikenakan pajak di negara mitra P3B, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Indonesia. Jika pekerjaan tersebut dilakukan di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dapat dikenakan di Indonesia. Jadi, Indonesia dapat memajaki sepanjang pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Namun dengan demikian, imbalan yang diperoleh penduduk negara mitra P3B dari pekerjaan yang dilakukan di Indonesia hanya akan dikenakan pajak di negara mitra P3B jika penerimaan imbalan tersebut berada di Indonesia untuk suatu masa atau periode tidak melebihi hari dalam jangka waktu 12 bulan. Titik-titik tersebut merupakan time test yang dimulai atau berakhir dalam tahun pajak yang bersangkutan, dan imbalan tersebut dibayarkan oleh atau atas nama seseorang pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Indonesia, dan imbalan tersebut tidak menjadi beban suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemajakan direktur.
Sesuai pasal 16 model P3B, imbalan yang diterima direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk negara mitra P3B dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur dari sebuah perusahaan yang merupakan penduduk Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia. Pemajakan atas penghasilan direktur berbeda dengan pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas dan karyawan. Perbedaannya yaitu untuk pemajakan atas penghasilan direktur tidak memerlukan time test. Contohnya, Mr. Smith penduduk negara D di mana Indonesia dan negara D mempunyai P3B. Mr. Smith menjabat sebagai direktur pada PTA di Indonesia dengan gaji 100 juta per bulan. Pada suatu tahun pajak keberadaan Mr. Smith di Indonesia hanya selama 30 hari. Dalam kasus ini, jangka waktu keberadaan Mr. Smith di Indonesia tidak relevan dalam menentukan hak pemajakan. Atas penghasilan Mr. Smith dapat dipajaki di Indonesia. Ketika PTA membayar gaji kepada Mr. Smith, wajib memotong PPh pasal 26 sebesar 20% kali 100 juta, itu sama dengan 20 juta. Selanjutnya, pemajakan artis dan olahragawan. Sesuai pasal 13 model P3B, penghasilan yang diperoleh penduduk mitra P3B sebagai penghibur seperti artis, teater, film, radio, atau artis negara televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan dari kegiatan-kegiatan sebagai orang pribadi dilakukan di Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia. Dalam hal penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet tersebut tidak diterima oleh artis atau atlet itu sendiri, tetapi oleh orang atau badan lainnya. Di Indonesia, tetap berhak memajaki penghasilan tersebut. Untuk materi kelima, kita akan membahas tentang pemajakan pensiun. Sesuai dengan pasal 18 model P3B, setiap pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk negara mitra P3B yang bersumber dari Indonesia dengan pertimbangan dari pekerjaan sebelumnya dilakukan di Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia. Dengan kata lain, sepanjang pekerjaan sebelumnya dilakukan di Indonesia, maka Indonesia dapat memajaknya. Selanjutnya untuk materi yang keenam, pemajakan pegawai pemerintah. Sesuai pasal 19 model P3B gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa, selain pensiun yang dibayarkan oleh negara mitra P3B atau sebagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya kepada seorang sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada negara mitra P3B atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah akan dikenakan pajak hanya di negara mitra P3B. Namun, gaji upah dan imbalan serupa lainnya hanya akan dikenakan pajak di Indonesia apabila jasa-jasa tersebut dilakukan di Indonesia dan orang tersebut adalah penduduk Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia atau tidak menjadi penduduk Indonesia semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut. 7 yaitu pemajakan guru dan peneliti. Sesuai pasal 20 model P3B, seseorang yang segera sebelum mengunjungi Indonesia merupakan penduduk negara mitra P3B yang datang atas undangan dari pemerintah Indonesia atau atas undangan universitas, perguruan tinggi, sekolah, museum, atau lembaga budaya lainnya yang berada di Indonesia atau berdasarkan program resmi pertukaran kebudayaan hadir di Indonesia untuk suatu masa yang tidak melebihi 2 tahun berturut-turut dan semata-mata untuk tujuan mengajar, memberikan kuliah, atau melakukan penelitian di lembaga. Dimaksud akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia atas imbalan dari kegiatan tersebut asalkan pembayaran imbalan tersebut diperoleh dari luar Indonesia, dalam kurung bukan dari Indonesia. Contohnya, Profesor Smith seorang penduduk negara D, di mana Indonesia dan D telah mempunyai P3B. Profesor Smith bekerja sebagai dosen di AA College, sebuah perguruan tinggi di negara D. AA College bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi, yaitu sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Dan secara periodik, kedua perguruan tinggi ini melakukan pertukaran pengajar dalam kurung dosen. Suatu waktu, Profesor Smith ditugaskan oleh AA College untuk mengajar di Indonesia atas undangan Sekolah Tinggi Akuntansi. Sehubungan dengan hal tersebut, Profesor Smith mendapat imbalan sebesar 100 juta dari AA College. Dalam kasus ini, atas imbalan yang diterima oleh Profesor Smith untuk periode tidak lebih dari 2 tahun tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Selanjutnya untuk materi yang ke-8, pemajakan pelajar dan pemagang. Sesuai pasal 21 model P3B atas pembayaran yang diterima oleh pelajar atau peserta pelatihan bisnis atau pemagang yang pada saat atau segera sebelum mengunjungi Indonesia merupakan penduduk negara mitra P3B dan berada di Indonesia semata-mata untuk keperluan hidupnya. Pendidikan atau pelatihan tidak akan dikenakan pajak di Indonesia, asalkan pembayaran-pembayaran tersebut timbul dari sumber dari luar Indonesia atau tidak berasal dari Indonesia. Contohnya yaitu Mr. John adalah pelajar penduduk negara D. Mr. John mendapat beasiswa dari A Foundation, sebuah lembaga pemberi beasiswa di negara E, untuk belajar pada sebuah universitas di Indonesia. Jumlah uang beasiswa yang diterima Mr. John sebesar 500 juta dan terdiri atas uang pendidikan dan biaya hidup selama di Indonesia. Dalam kasus ini, penghasilan yang diterima Mr. John tidak dikenai pajak di Indonesia. Selanjutnya materi yang ke-9, kita akan membahas tentang pemajakan penghasilan lain-lain. Ketentuan pemajakan atas penghasilan lain-lain atau other income pada model P3B diatur di pasal 22. Berdasarkan model P3B, jenis-jenis penghasilan penduduk negara mitra P3B dari manapun asalnya yang tidak diatur pada pasal-pasal terdahulu dalam P3B. Selain penghasilan dalam bentuk lotre, hadiah akan dikenakan pajak di negara mitra P3B. Jadi, pada prinsipnya menurut model P3B, penghasilan lain-lain dikenakan di negara mitra P3B, kecuali untuk penghasilan dalam bentuk lotre dan hadiah dapat dipajaki di Indonesia. Contohnya, pada PTA di Indonesia memberikan pinjaman senilai 1 miliar kepada BCO. Di negara B, BCO adalah sebuah perusahaan
perusahaan penduduk negara D di mana Indonesia dan negara D mempunyai P3B. Karena BCO kesulitan likuiditas dan tidak mampu melunasi pinjaman tersebut, maka utang BCO dibebaskan. Atas pembebasan utang ini secara fiskal, BCO mendapat penghasilan dari pembebasan utang sebesar 1 miliar. Penghasilan pembebasan utang termasuk penghasilan lain-lain, sehingga hak pemajakannya di negara D. Dengan demikian, Indonesia tidak memajaki penghasilan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Pajak internasional atau lebih tepatnya perpajakan internasional adalah tata cara dan hukum pemajakan yang terdiri atau kaidah-kaidah perpajakan nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh negara-negara dunia untuk mengatur soal perpajakan dan dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing baik mengenai subjek maupun mengenai objeknya. 2. Pajak berganda merupakan permasalahan perpajakan internasional yang terjadi antar beberapa negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan perjanjian untuk menghindari pemungutan pajak yang dilakukan lebih dari 1 kali. Di Indonesia, perjanjian tersebut dikenal dengan istilah P3B atau Perjanjian Pajak Berganda.